الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan marilah kita senantiasa untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iman tentang keimanan, keislaman, hidayah, inayah, kesehatan lahir dan batin yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan keislaman insyaallah secara sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu gambaran, memberikan kepada kita suatu guide bahwa kita hendaklah menjadi seorang muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Apa hakikatnya seorang muslim yang kafah itu? Muslim yang sering kita sebut dengan istilah, kita sudah Islam atau belum sudah Islam. Al-Islamu amila bisalam. Jadi Islam itu adalah suatu proses di mana pelakunya disebut sebagai muslim. Proses apa? Proses yang ketika dilaksanakan dengan kafah dan sempurna, kita akan
menjadi orang yang di akhirnya baik di dunia dan akhirat itu salam. Bisa diterjemahkan keselamatan, bisa diterjemahkan dengan kedamaian. Maka ini proses. Maka orang lahir semua, kalau kita ibu bapaknya orang Islam, ya sudah, kita orang beriman, orang Islam, orang yang ihsan. Tapi proses al-imanu amila bi amana, kalau kita beriman, proses dilalui, hasilnya adalah aman, menjadi orang yang aman. Ya. Islam al-amila bi salam, kalau kita Islamnya dilakukan dengan kafah dan sebaik-baiknya, ya insya Allah akhirnya menjadi salam. Demikian juga ihsan adalah amila bi hasana, kalau ihsan diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, ya insya Allah kita akan lahir menjadi endingnya adalah hasan yang baik. Nah, karena Islam adalah suatu proses, maka kita bisa menerjemahkan, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dan damai dunia dan akhirat, kita harus melaksanakan Islam itu sendiri, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan selamat dan damai, baik secara teologis, secara kosmos, dan secara kosmis. Ya. Sebaliknya, ketika manusia menyatakan dirinya sebagai seorang yang Islam, tetapi di situ ada kehendak Allah yang diabaikan, kehendak Allah yang tidak dilaksanakan, maka ketika kehendak Allah itu tidak dilaksanakan, orang itu akan binasa, baik secara teologis, secara kosmos, dan secara kosmis. Nah, apa yang dimaksud kedamaian, keselamatan secara teologis, kosmos, dan kosmis? Itulah yang kita kenal, bahwa kehendak Allah itu diimplementasikan, direalisasikan dalam 3 bentuk ayat, dan ayat itu tidak bisa dipisahkan, melainkan saling terkait. Apa? Yaitu kita bisa menjadikan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu keimanan kita terhadap ayat-ayat ilahiyah atau ayat-ayat Qur'aniyah, karena dengan keimanan terhadap ayat-ayat insaniyah dan ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah, ini akan bisa menyelamatkan kita dalam teologis, kosmos, dan kosmis. Nah, yang pertama, di sini kita sebagai hamba Allah yang beriman dituntut harus meyakini dan melaksanakan, ya. Jadi wakanu yatakun, jadi iman dan takwa. Apa? Yang pertama, kita harus melaksanakan dan meyakini, merealisasikan terhadap satu yang disebut ayat-ayat ilahiyah atau Qur'aniyah. Kalau kita melaksanakan itu, insya Allah kita dijamin keselamatan secara teologis dunia dan akhirat. Ya. Yang kedua, kita harus juga meyakini dan melaksanakan yang disebut ayat-ayat kosmos. Apa? Yang dalam bahasa disebut dengan istilah agama ayat-ayat kauniyah, atau disebut dengan hukum alam yang mengatur jagat raya ini. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini dan mengimplementasikan terhadap ayat-ayat insaniyah, yaitu keyakinan realisasi terhadap kehendak yang sifatnya kosmis. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bisa ambil contoh. Ya. Kenapa di situ ada 3 kehendak Allah yang diwujudkan secara teologis, secara kosmos dan kosmis, keyakinan terhadap ayat-ayat ilahiyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Ya. Ini ayat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang tidak bisa diganggu-gugat akan kebenarannya. Dzalikal kitabul la raiba bih. Ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah,
ketika kita sebagai seorang muslim, ya, apa ayat-ayat Qur'aniyah atau ilahiyah, ya, kita punya keyakinan bahwa hidup dan mati kita ditentukan, dan yang mempunyai hak milik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang membagi dan menentukan rezeki kita, tidak bisa dibantah lagi. Allah yang menentukan jodoh kita, itu tidak bisa dibantah lagi. Allah yang akan menentukan mati kita kapan dan di mana tempatnya dengan sebab apa, itu keyakinan kita terhadap ayat-ayat ilahiyah. Nah, maka ketika kita meyakini dan melaksanakan itu, kita selamat. Maka kita melaksanakan ibadah Jum'ah, ibadah haji, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu merupakan keyakinan kita terhadap ayat-ayat ilahiyah dan Qur'aniyah, dan kalau kita meyakini itu, kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, kedua, ada keyakinan yang disebut dengan istilah ayat-ayat kauniyah, keselamatan secara kosmos. Apa? Ada hukum yang mengatur jagat raya, namanya hukum keseimbangan. Ayat ini ketika diyakini dan dilakukan, ini tidak akan membedakan klaster. Agamanya apa, sukunya apa, bahasanya seperti apa, tidak membedakan. Tapi harus diyakini dan diamalkan. Karena apa? Kalau kita tidak meyakini dan melaksanakan, akan terjadi binasa secara kosmos. Tapi kalau kita melaksanakan, akan menjadi selamat dunia dan akhirat secara kosmos. Contohnya apa? Ya, hukum alam, kalau benda itu pasti jatuh ke bawah, benda keras dijatuhkan ke air pasti tenggelam. Maka ada keseimbangan positif dan negatif. Maka kita tidak boleh kalau menyeberangi Atlantik berenang pasti mati. Kita mau naik haji, ada keseimbangan. Apa? Kita percaya kepada Allah. Walillahi ala nasihujul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu syaratnya adalah rukun, wajib, ada dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mampu silakan. Tetapi ada yang namanya keyakinan kita terhadap hukum alam harus dipenuhi. Apa? Kita tidak bisa dari Indonesia merasa mampu, kemudian syarat rukunnya terpenuhi, kita haji naik onta, kita haji jalan kaki. Itu namanya tidak yakin terhadap ayat-ayat kauniyah, maka kita bisa celaka dan tidak bisa naik haji. Nah, ketiga, sambungannya keyakinan terhadap ayat-ayat insaniyah. Sudah mampu lahir dan batin, sudah bisa membayar naik pesawat, tapi di situ ada hukum yang mengatur kehidupan manusia. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Apa maksudnya di sini? Ada tiga keyakinan yang harus kita yakini dan penuhi. Apa? Yaitu keyakinan terhadap ayat-ayat insaniyah supaya kita selamat secara kosmis dunia dan akhirat. Apa? Kita sudah bisa mampu membayar syarat rukunnya haji, bahkan kita bisa naik pesawat. Lalu apa yang tidak boleh ditinggalkan supaya selamat? Sepele. Kalau orang Indonesia harus mentaati aturan yang dibuat oleh manusia. Apa? Ada namanya konsensus. Maka orang haji walaupun kaya raya harus mempunyai dan membawa paspor dan visa. Bisa naik pesawat yang mahal tapi tidak bisa menunjukkan paspor, pasti dideportasi, maka tidak jadi hajinya. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Baik secara teologis terpenuhi oke, secara kosmos terpenuhi oke, tetapi secara kosmis ayat-ayat insaniyah tidak terpenuhi, maka tidak jadilah haji itu. Oleh karena itu kita bersama-sama memahami Islam secara kafah supaya selamat dunia akhirat. Maka ada tiga kehendak Allah yang tidak bisa dipisahkan secara teologis, hukum ilahiyah, secara kosmos hukum kauniyah, dan secara kosmis hukum insaniyah. Ya, semoga bermanfaat kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal iqtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rda bihulafa'i rasidin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hada majlisana majlisan mubarakan tarda. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasadina wa syiatan fil ulumina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qil lana bil husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.